Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Esther Lova. Saya mengajar di sekolah Dian Harapan Manado. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kesan pesan saya terkait diklat yang telah saya ikuti, yaitu diklat di Damba tentang pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking. Saya bersyukur telah mengikuti kegiatan diklat di Damba ini dengan topik yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, pada diklat ini sendiri ada banyak kegiatan yang saya lakukan, misalnya dari melakukan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas, pertemuan maupun pembahasan bersama instruktur saya tentang topik yang akan saya kerjakan gitu. Nah, dalam setiap topik yang dijelaskan dan juga dalam setiap kegiatan yang saya kerjakan sangat mendukung saya untuk mempelajari bagaimana menjadi guru yang bisa menghadapi tantangan di pendidikan abad 21 nanti. Nah, sebagai guru saya terbantu untuk bisa merencanakan media yang tepat yang bisa saya gunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di dalam kelas, khususnya dalam membantu anak atau menolong anak dalam berpikir komputasi. Pada penggunaan media ini di dalam kelas saya yang telah saya lakukan, hal ini dapat membuat anak-anak lebih semangat dalam menuliskan pendapatnya mereka, refleksi misalnya dalam penulisan di media Jamboard dan juga Padlet sendiri. Di sini saya melihat anak-anak juga bisa berkolaborasi seperti memberikan like, memberikan komentar kepada teman-teman yang lain. Nah, dengan demikian saya juga berusaha untuk menerapkan di pembelajaran saya yang lainnya sehingga bisa mendukung anak-anak dalam berpikir komputasi, sehingga dalam penyelesaian masalah mereka entah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyelesaikan tugas, semoga anak-anak juga bisa terbantu dan bisa terselesai masalah yang mereka hadapi nanti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Arita sebagai instruktur saya dalam pelaksanaan diklat ini. Saya sangat bersyukur karena Ibu bisa menjelaskan dengan sangat detail, mencoba untuk merangkul kami atau saya sendiri sebagai peserta ketika saya tidak memahami mengenai pengerjaan tugas yang ada. Saya sudah mencoba bertanya kepada Ibu dan Ibu berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan saya. Nah, saya juga bersyukur untuk setiap rekan peserta di Damba dan juga rekan dalam kelompok saya yang juga sudah saling menopang, mendukung dan juga menjelaskan ketika saya mengalami kesulitan begitu. Terima kasih. Bersyukur juga untuk diklat yang telah saya selesaikan. Semoga kedepannya dari pihak P4TK IPA sendiri bisa tetap melangsungkan kegiatan diklat seperti sekarang, sehingga bisa mendukung para guru dalam proses belajar mengajar, khususnya lebih kreatif dalam merancangkan pembelajaran dan juga media-media yang bisa mendukung kelancaran dalam pembelajaran di kelas. Semoga dengan video ini kita semua bisa saling melengkapi dan juga bisa melihat bahwa memang dari setiap program yang dilakukan mempunyai manfaat yang sangat memberikan dampak yang besar ya bagi saya sendiri sebagai guru maupun mungkin guru-guru di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Giarawati Krismonika. Saya mengajar di Sekolah Dian Harapan Manado. Saya mengajar matematika di kelas 7 dan 8. Dari proses diseminasi yang dilakukan oleh Bu Esther, beliau memaparkan topik tentang computational thinking yang memiliki 4 pilar. Yang pertama ada komposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi dan juga algoritma. Dari keempat pilar ini, saya diajarkan saya belajar hal baru tentang 4 pilar dari computational thinking ini, dan ini sangat baik ketika ini bisa diterapkan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran, karena ini bisa mendorong anak-anak untuk berpikir lebih kritis gitu ya. Dalam proses dekomposisi, anak-anak bisa belajar untuk bisa memilah informasi dan juga menguraikannya sehingga bisa menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dimengerti, lebih mudah diatur. Kemudian dalam proses pengenalan pola, siswa bisa melihat masalah mana yang sama, masalah mana yang memiliki pola yang sama. Kemudian di dalam proses abstraksi, siswa bisa memilah informasi mana yang lebih penting, informasi mana yang dibutuhkan, sehingga anak-anak bisa lebih fokus dan juga detail seperti itu. Kemudian dalam proses algoritma, siswa diajarkan untuk bisa menggunakan atau mengembangkan solusi langkah demi langkah, dan siswa juga belajar untuk bisa melihat aturan apa nih yang bisa diikuti atau aturan apa yang bisa dipakai dalam proses penyelesaian masalah. Demikian pemaparan yang bisa saya
kelas 7B. Dalam pembelajaran IPA, kami menggunakan dua aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi Jamboard dan yang kedua adalah aplikasi Padlet. Dalam kedua aplikasi ini mempunyai keunikan dan manfaatnya masing-masing loh. Salah satunya dari aplikasi Jamboard adalah bisa lebih kreatif dalam menuliskan refleksi. Jadi ketika kita mendapatkan tugas refleksi, kita dapat menuliskannya dan dapat juga menambahkan fitur-fitur lainnya dalam aplikasi Jamboard, seperti menambahkan fitur emoticon, dapat menggambarkan hati kita, suasana hati kita. Dan yang kedua adalah aplikasi Padlet. Dalam aplikasi Padlet dapat membuat lebih kritis kita ketika membuat pendapat. Jadi ketika kita mendapatkan tugas untuk menuliskan apa pendapat kita tentang klasifikasi makhluk hidup, kita dapat membuatnya di aplikasi Padlet. Selain itu, kita juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lain loh. Contohnya, kita dapat memberi komen kepada pendapat teman kita juga dapat memberikan like kepada pendapat teman-teman kita. Semoga media-media yang ada dapat juga digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang lain, sehingga kami sebagai siswa dapat lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas. Terima kasih, Tuhan berkati.